selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita kembali lagi belajar pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan sedikit membahas dari tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang sebelumnya. Namun anak-anak, marilah sebelum kita belajar, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa ambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran kita. Silahkan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket Bupena 2A dan buka ke halaman 106. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket Bupena 2A dan buka ke halaman 106. 106. Nah, di halaman 106 di sana ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang sebelumnya, nomor 2 dan juga nomor 3. Sebenarnya tugas ini ada 3 soal ya, dari nomor 1 sampai ke nomor 3. Namun kemarin teksnya Ibu minta kalian bisa baca sendiri ya, tidak usah dibuat dalam bentuk video. Yang dibuat dalam bentuk video hanya nomor 2 dan juga nomor 3. Nah, di sini nomor 2, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Siapa yang bermain di rumah Maria? Yang bermain di rumah Maria adalah Komang. B. Bagaimana sikap Komang di rumah Maria? Sikap Komang di rumah Maria baik. C. Apa yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain? Yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain adalah merapikan mainannya kembali. Kemudian nomor 3, sebutkan isi teks di atas sesuai hasil diskusi kalian. Nah, ini berdasarkan hasil diskusi kalian ya. Apa hasil diskusi kalian tentang isi teks di atas? Nah, menurut Ibu di sini sudah kita ketahui dari teks itu bahwa rumah Komang dan rumah Maria ini berdekatan. Komang sering bermain ke rumah Maria. Karena di rumah Maria banyak sekali mainan, ada boneka, ada plastisin, dan juga ada peralatan masak-masakan. Dan Komang juga adalah anak yang sopan ya. Komang tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Dan tidak lupa juga setelah selesai bermain, Komang dan Maria merapikan mainannya kembali. Nah, itu dia anak-anak jawaban dari soal nomor 2 dan juga soal nomor 3. Nah, berikut ini untuk materi pelajaran bahasa Indonesia kita bisa lanjutkan kembali ke halaman 109. Nah, di halaman 109 di sana ada materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang berkaitan dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks tentang keragaman benda. Silahkan kamu bisa buka buku paket Bupenamu, Bupena 2A dan buka ke halaman 109. Nah, di halaman 109 di sana ada materi pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita pelajari di sini untuk hari ini ya. Nah, dengan judul menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Mari kita baca ya. Setelah membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Bacalah seluruh teks dengan seksama, kemudian pahami isi teks. Jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Nah, di sana ada pertanyaannya, kamu bisa lihat di halaman 109 di bagian bawah. Di sana ada 4 pertanyaan.
Nah, pertanyaan ini jawabannya berdasarkan dari teks di atas yang berjudul benda padat. Ayo bacalah teks berikut, lalu kerjakan soal-soalnya. Judul teksnya di sana adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya, lilin, mainan, dan tanah liat. Ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan, akan berubah, kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya karet gelang. Nah, di bawahnya ada pertanyaan. Nomor 1, bagaimanakah sifat benda padat? Nomor 2, apakah semua benda padat dapat mempunyai ciri-ciri yang sama? Nomor 3, bagaimana ciri benda padat yang lunak, keras, dan lentur? Nomor 4, tuliskan masing-masing 2 contoh benda padat yang lunak, keras, dan lentur. Nah, untuk nomor 4 ini, kamu bisa tuliskan 2 contoh. 2 contoh benda padat ya. 2 contoh benda padat yang bersifat lunak, 2 contoh benda padat yang bersifat keras, dan 2 contoh benda padat yang bersifat lentur. Nah, silahkan kamu tulis jawabannya ini di buku tugasmu, dan kamu bisa baca kembali teks yang berjudul benda padat. Nah, jadi untuk jawabannya Ibu ulangi, kamu bisa tulis di buku tugasmu. Nah, itu dia anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Nah, untuk tugasnya kamu bisa tulis di buku tugasmu. Nah, begitu dulu ya anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas kembali tentang materi atau tentang tugas yang Ibu berikan kepada kalian pada hari ini. Nah, anak-anak, Ibu rasa begitu dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia kita. Ibu akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Namun sebelum itu Ibu akan ucapkan selamat mengerjakan tugas di rumah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.